Aku wis pasrah, wis tak terima apa onone. Hai, kembali lagi bersama aku Amal yang udah lama banget gak muncul di video Female Daily Network. Terus sekalinya muncul gitu ya, aku diminta untuk bawain video dalam bahasa Jawa campur bahasa Indonesia dan bare face gitu ya. Udah lama banget padahal lihat muka aku tiba-tiba disuruh bare face terus ngomong bahasa Jawa gitu ya. Tapi untung aja ya, untung wae aku sayang banget loh karo Rere. Jadi ya, aku bakal cerita soal skincare rutin aku. Sadurunge aku turu, alias skincare rutin pas wengi ngono ya. Sing penasaran pengen delok skincare rutin aku apa wae, terus step-step apa wae, produk-produk apa wae, utawa mau pengen delok aku struggling ngomong campur-campur bahasa Indonesia bahasa Jawa, pokoknya keep on watching. Oke, sadurunge aku mulai skincare rutin aku mau info sik nek kulitku kuwi kulit kombinasi, jadi ini nek apa dry patch sama yang ada yang oily gitu. Terus untuk skin concernnya sendiri itu ya bisa kalian lihat gitu ya, ada dark circle kaya urung turu pirang dino ngono ya. Terus berarti nek sebelah kene nek hyperpigmentasi, kulit warna kulitnya tuh kayak agak nggak rata. Terus sebelah sini juga ada bekas-bekas jerawat kayak gitulah ya. Jadi kalian tuh bakal nemuin produk-produk yang berhubungan dengan skin concern tersebut nanti di dalam videonya. Tapi jujur wae untuk dark circle koyo iki aku genetik ya. Jadi aku wis wallahu alam. Aku wis pasrah, wis tak terima apa onone. Ya alhamdulillah amin ngono ya. Jadi wis dadine engko produk-produknya mungkin bakalan luwih ke skin barrier, terus bar kuwi eneng sing untuk flek-flek hitam sing koyo ngono. Oke, jadi kita mulai aja skincare rutin aku. Aku kudu sisiran. Ini jadi kira alasan tertentu aku kenapa aku kudu sisiran. Tapi nek aku dewe nek sebelumnya sejak rambutku panjang kuwi nek sebelumnya skincarean, sebelum make upan, nek rambutnya wis rapi, kuwi aku ngerasane vibes luwih positif, terus kuwi luwih seneng wae ngono lho, skincareane, make upane kuwi luwih happy ngono. Jadi aku kudu sisiran sih. Dan sisirannya tuh harus yang bener-bener sisiran gitu ya, bukan kayak ya udah sisiran gitu, pokoknya harus rapi gitu rambutnya, biar rambutnya nggak kemana-mana gitu kan. Aku biasanya pakai bando, ya sebenarnya bandonya bisa apa aja ya, makin lucu bandonya tuh nggak apa-apa gitu, ya udah jadinya aku pakai ini ya bandonya. Skincare rutin aku pertamanya kuwi mesti diawali dengan double cleansing. Apa meneh nek bar sekon jobo, bar saka lungon kondi, terus bar saka kantor, mungkin aku kudu double cleansing. Tapi kan secara ya kining studio ra mungkin tau aku ngresiki nganggo banyu ning kene. Aku wis double cleansing. Iki eneng produk favorit aku. Sing pertama iki saka susah banget ngomong bahasa Jawa tawar bahasa Inggris. Jadi produk pertama aku itu pertamanya dari Shu Uemura, ini cleansing oilnya. Terus kedua dia ada face cleanser dari Glowing Potion yang seri Hydra Life. Ini dua-duanya tuh aku seneng kabeh karo loro-lorone, soalnya mereka tuh bersih tapi ramarai rasanya ramarai ketarik, ramarai kering. Terus sing nomor loro iki menurutku ramarai perih ning mripat. Kui menurutku poin kui penting banget, soalnya mripatku kui sensitif banget. Terutama nek misalnya aku event lunga-lunga ngono kuwi, aku seneng banget nganggo eyeshadow sing eneng glittere, terus iki nganggo maskara. Dadi nek misalnya double cleansing kuwi kudu resik banget bagian mripate. Nah, ini menurutku loro-lorone iki ramarai perih sama sekali. Terus yang ketiga, mereka itu nggak bikin breakout. Jadi di aku tuh efeknya dia bersih, nggak bikin ketarik. Terus ya nggak ada lah, maksudnya kayak efek-efek lain yang bikin jerawat dan lain-lain itu nggak ada. Jadi ini adalah holy grail aku, bisa dibilang holy grail aku yang ini udah kosong, hampir kosong, udah ada stok lagi di rumah. Selanjutnya sakbare double cleansing aku biasanya lanjut langsung toneran. Nek toner kuwi aku biasanya nganggo kapas sing tipis, bukan kayak kapas biasanya gitu, kapasnya tuh tipis kayak
kayak gini kapasnya, kelihatan kayak gini. Terus untuk tonernya sendiri aku biasanya pakai toner Sunjong dari Etude House. Ini wis holy grail aku saka tahun 2018 wis 5 tahun lah ya kira-kira. Iki aja nih ya, sebenarnya tuh ada di sela-sela itu tuh aku pakai produk-produk liane, cuman ujung-ujungnya tuh kembali lagi ke sini gitu ya, jadi nggak bisa move on. Ini kenapa aku suka kapas yang tipis kayak gini untuk toner, karena menurutku dia ini menyerap produknya tuh sedikit banget. Kalau aku biasanya tuh dilipat kayak gini, dilipat terus habis itu kayak cuman sekali 2 kali kayak gini, ini cuman segini doang, ini tuh udah bisa banyak airnya seperti yang bisa kalian lihat. Aku kayak gini aja, terus ini udah segini doang tuh udah bisa semuka, jadi kayak ya udah kayak gini. Yang aku suka dari toner ini, dia ini hydrating sih, emang tujuannya tuh hydrating. Terus dia pH-nya tuh pH-nya 5,5 aku nggak salah, jadi sesuai sama pH kulit. Terus toner ini dan kapasnya ini dia juga oke dibuat CSM. Kok kalian tahu CSM itu kok misalnya lagi kulit lagi meradang atau emang lagi pengen ngadem gitu kan, ini bagus banget buat CSM-an. Jadi kayak misalnya nih kapasnya dibasahin, jadi basahnya full ya, nggak kayak tadi, dibasahin full pakai tonernya ini. Terus ya udah ditempel-tempelin aja di muka, itu hasilnya calming banget, enak banget sih. Oh iya, sebelum ada pertanyaan, aku mau kasih tahu kalau misalnya skincare rutin aku cuman sampai muka aja, karena di leher aku itu ada eksim. Jadi aku selama ini aku nggak pernah ada skincare rutin tuh kayak serum dan lain-lain itu menyentuh leher tuh nggak pernah. Jadi nanti tuh biasanya aku leher adalah ya kayak skin treatment sendiri gitu. Jadi kebanyakan orang-orang kan bilang ya udah kalau misalnya skincare rutin ya sampai leher gitu. Nah tapi untuk aku nggak pernah kayak gitu karena di leher aku ada eksim gitu ya. Oke, lanjut. Setelah toner aku biasanya nganggo essence. Iki essence Glowing Potion Hydra Life. Ini tuh satu seri sama facial washnya ini. Ditulisannya sih ini nomor 1, ini nomor 2. Tapi buat aku aku selalu pakai sebagai step nomor 3 setelah toner. Ini karena essence ya, aku biasanya makainya cuman kayak gini. Aku tuangin di tangan gini. Kayak dikira-kira aja seberapa, terus ya udah diginiin aja. Kamu kayak basuh pakai air biasa gitu. Fun fact, ini aku beli ini karena keracun trial size-nya di goodie bag JXB tahun lalu. Jadi pas aku coba tuh nggak ada harapan apa-apa gitu kan, tapi ternyata pas aku coba dia tuh kok seger banget, terus rasanya tuh mirip-mirip kayak kamu abis maskeran pakai timun yang habis dari kulkas gitu, itu rasanya tuh kayak gitu. Dan efeknya itu sangat-sangat hydrating sih menurut aku. Aku mikirnya emang ini produk tuh underrated banget, kenapa nggak ada. Aku tuh nggak pernah ngeliat orang-orang nge-rave produk ini sama sekali di sosial media gitu kan. Ini ternyata tuh ya menurut aku tuh dia sangat-sangat works di kulit aku, terus bagus banget dan harganya itu juga murah. Ini buat kalian terutama buat kalian yang kulitnya kering, ini aku rekomen banget. Nih ini yang produk ketiga aku, ini essence. Udah aku biasanya essence tuh nunggu hampir kayak biar keserap dulu gitu kan, kayak gini. Setelah essence ya, kalau biasanya gue lanjut neng serum. Ini serum favorit aku juga, ini dari Purifera Botanica, si Ceramide namanya. Serumnya kayak gini. Biasanya kalau misalnya aku pakai serum ini, aku ya udah kayak pakai serum biasanya aja, skin gitu. Aku kira-kira sih biasanya kayak ya aku harus ngeliat kaca gitu karena aku bakal nggak kelihatan. Ya aku biasanya kira-kira aja sih, nggak ada apa namanya tertentu harus berapa, harus gimana. Yang penting tuh rata, terus menyakup semuanya gitu. BTW ini aku nggak jelasin ya apa namanya ingredientsnya apa dan lain-lainnya gitu. Kalau misalnya kalian penasaran bisa cek ke FDF. Ya iklan lewat. Udah, aku kayak gini aja. Oh iya, biasanya kan orang-orang tuh abis serum sebelum ke face oil itu ke moisturizer. Tapi buat aku karena produk-produk tadi udah lumayan hydrating, termasuk serumnya sendiri. Jadi aku biasanya tuh langsung masuk ke face oil. Ini dia face oil aku yang biasa aku pakai. Ini dua-duanya tuh dari Purifera Botanica juga sama kayak serumnya. Kenapa aku suka sama serumnya ini? Karena menurut aku mereka itu sangat menghidrasi tapi nggak bikin lengket.
Terus ya sesuai sih dengan kebutuhan aku sekarang gitu. Kalau misalnya yang ini namanya dry serum with squalane. Sebenarnya tuh bukan dry serum kering gitu ya, tapi isinya tuh squalane oil yang memang untuk menghidrasi kulit sing apa namanya yang menurut kalian tuh kayak kering atau gimana, ini tuh bagus banget. Tapi karena aku lagi ada flek-flek hitam kayak gini di muka, jadi aku pakai si serum fermented red dari Purifera Botanicals yang ini. Ini memang dikhususkan untuk yang apa namanya kulitnya tuh bermasalah, terutama yang bermasalahnya ada kayak bekas jerawat, flek-flek hitam, ini tuh bagus banget gitu. Jadi aku tuh lebih sering pakai ini yang akhir-akhir ini gitu. Oke. Kamu pakai ini juga? Ya. Bagus kan, Re? Bagus gitu. Aku tuh ya aku sebenarnya blind buy nih di apa namanya GXB tahun lalu karena dia ada buy one get one gitu. Ternyata bagus banget ya. Kalau face oil aku biasanya tuh makainya di tangan dulu kayak gini, terus aku usek-usek. Entah kenapa ya, nggak ada alasan tertentu sih sebenarnya. Tapi kayak ya udahlah ya. Kayak ya pokoknya di tangan dulu kayak gini. Jadi biar begitu nempel di muka tuh langsung bisa merata gitu loh. Sakjane skincare rutin aku biasanya aku paling sering emang tekan face oil tok. Tapi nek misalnya butuh kayak nek misalnya butuh terutama nek misalnya bibir aku kerasane rada kering terus pecah-pecah, kuwi aku kudu nganggo lip essence. Lip essence iku biasanya aku nganggo sing iki. Ini dari Frudia. Ini aku dulu udah pernah sih kayak ngomongin ini di video FD Babes video tahun lalu kayak wes suwe banget ki. Pertama kali aku cerita pas pertama kali aku diracuni sama Kak Poppy di aku merasanya tuh dia lebih kayak lip mask gitu sih karena dia tuh tebel terus apa ya namanya, dia itu nggak akan hilang kalau nggak ditinggal tidur gitu. Ya menurut aku kayak gitu. Jadi biasanya untuk lip essence aku pakainya ya pakai biasa kayak gini. Nah ini bisa kalian lihat kan dia tuh agak tebel gini. Dia tuh sebenarnya agak mirip lip balm ya, cuman lebih tebel, lebih lengket. Jadi ini menurut aku raiso nganggo iki terus baru langsung di di double karo lipstick kuwi menurutku raiso. Jadi ini kudu misalnya kuwi nganggo iki subuh terus baru mau tinggal baru kuwi siap-siap ngantor. Nah kuwi lagi iso menurutku. Tapi menurutku memang lip essence ini bagusnya banget itu ditinggal tidur dulu. Jadi kalau misalnya kalian pakai ini malam-malam terus pagi ini itu biasanya bibirnya tuh jadi lembab terus baru luwih sehat ngono lho kelihatannya. Oke, sekian wis rampung skincare rutin aku. Ngapunten nek misalnya nek salah terus baru aku mungkin dek mau lali-lali kudune nganggo basa Jawa nganti di ya maafkan aku ya Rere. Kudune nganggo basa Jawa tapi tiba-tiba nganggo bahasa Indonesia soalnya jujur wae angel ya nek campur-campur ngono. Jadi sekian aja video aku kali ini. Moga-moga bermanfaat buat kalian yang misalkan emang mau nyari produk baru atau mungkin punya skin concern sing podo atau mirip karo skin concern aku. Terus jangan lupa kalian nanti komen di video ini misalkan ternyata udah punya produk yang sama, terus punya pengalaman yang sama kayak gitu, jangan lupa komen di bawah. Apapun itu, opini-opini juga nggak apa-apa. Terus jangan lupa juga like videonya kalau dirasa bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe. Udah gitu aja dari aku. Ya, dadah. See you next time. Bye bye.